Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pagi menjelang siang hari ini ya teman-teman ya. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita secara online ini. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan meninggikan. Segala puji bagi Allah yang maha luas dan meluaskan. Segala puji bagi Allah yang maha kaya dan mengkayakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan banyak belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan saya ikut training ini resminya itu tahun 2000 awal pandemik ya. Alhamdulillah pas awal pandemik terus dibersamai 3 bulan coachingnya itu offline sebenarnya. Nah kemudian dilanjutkan juga awal tahun kemarin, awal tahun ini Januari ini bareng Coach Andra juga. Jadi saya banyak belajar dari Coach Chandra. Nah, nanti ini saya sharing aja apa hasil pembelajarannya. Jadi kalau teman-teman sekiranya nanti saya tidak bisa menjawab, insya Allah nanti saya tanyakan ke guru saya ya. Baik, salam kenal semuanya dari teman-teman Ruang Keluarga Muslim. Ada Teh Anis. Teh Anis suaranya bagus. Masya Allah, aku baru tiba. Aku mau ngecek aja sebenarnya kan belum jam 10 ya. Ternyata langsung dipersilahkan gitu ya ternyata. Dan teman-teman yang tidak ada kendala ya silakan kita buka videonya biar saya juga hafal gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar kelas online biasa tapi insya Allah ini juga bisa disilaturahimkan di kelas offline ya Teh Anis ya gitu. Jadi anggap aja ini seperti di kelas offline, kita saling bertatap muka. Dipersiapkan juga tempat duduknya biar enakan. Dan teman-teman yang mau sharing lebih lanjut atau saya senang belajar, jadi kelas coaching atau training yang saya ikuti itu banyak dan saya biasanya bikin refleksi di Instagram. Nah, Instagramnya Dinar KHA. Nah, teman-teman boleh follow juga Instagramnya gitu. Saya mau izin share screen, tadi masih belum bisa, sebentar ya. Nggak bisa ke atas. Nah, berbicara tentang berbicara tentang self development, berbicara tentang mapping hidup gitu ya, life mapping, berbicara tentang move on gitu ya. Rasanya yang kita alami saat pandemik ini memang membutuhkan diri kita yang benar-benar bisa ya, benar-benar bisa beradaptasi tingkat tinggi, benar-benar bisa fleksibel gitu ya. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun kita berada, memang harus tetap benar-benar menjadi hamba yang kuat, menjadi seorang perempuan yang kuat. Nah, kalau misalnya saya suka ngupahan diri gitu ya, puk-puk-puk gitu ya ke diri saya sendiri. Ayo kita ini adalah perempuan yang kalau diajak susah nggak nyusahin, kalau diajak berkelas gak malu-maluin. Jadi bener dua-duanya butuh ilmu gitu ya. Berilmu ketika memang sedang di atas, berilmu juga memang ketika sedang di bawah dan dua-duanya butuh ilmu dan itu juga perlu kita cari gurunya, perlu kita cari pengalaman-pengalaman orang lain dan yang paling enak adalah ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya, sudah melewati fase itu sehingga kita nggak usah belajar untuk mencobainya gitu ya, untuk experience tentang itu. Maka syaratnya adalah kita sebagai hamba yaitu ya belajar gitu ya, belajar. Makanya harus banyak ketemu orang, mendengarkan cerita orang, mendengarkan pengalaman orang lain, supaya apa? Kita nggak usah ngalamin teman-teman. Kalau misalnya kita belum belajar, nanti sama Allah dikasih bab itu belajarnya belum lulus gitu ya. Jadi kalau saya seneng banget, oh iya ya gitu ya, kita harus ketemu siapa lagi nih hari ini. Atau sengaja aja keluar dari rumah, kita akan ketemu siapa nanti di jalan gitu ya. Insya Allah kita akan mendapat pelajarannya seperti itu. Jadi teman-teman juga mohon diniatkan, insya Allah hari ini kita belajar bersama. Entah itu saya belajar dari teman-teman atau teman-teman belajar dari saya, kita semua saling belajar aja gitu ya. Jadi nggak usah canggung dan segala macam gitu. Yang mau open cam ya. Nah, berbicara tentang live mapping di sini, saya mau berbicara, saya ganti live mappingnya ya, karena mapping kita
itu ya sebagai hamba gitu. Ada dua, coba apa aja? Mapping kita yang diciptakan oleh Allah itu ada dua, sebagai khalifah fil ard dan sebagai hamba. Itu garis besarnya ya gitu. Kalau sebagai hamba, kita sebagai perempuan yang menghamba kepada Allah udah dikasih peran. Jelas perempuan atau hamba Allah kemudian menjadi seorang perempuan yang anak dari kedua orang tua kita, kemudian menjadi seorang anak perempuan, kemudian menjadi seorang istri, itu bertahap ya. Kemudian ada yang langsung diamanahi menjadi seorang ibu gitu ya. Dan itu belajar. Jadi kalau teman-teman belum mengalami fase itu ya silahkan banyak-banyak baca buku, banyak-banyak belajar dari orang yang sudah-sudah. Jadi ketika nanti kita mengalami perannya, kita tinggal mengeluarkan rumus-rumus yang sudah kita catat gitu. Kalau saya bilang, aduh rumus-rumus bertahan nih ya kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah gitu. Jadi catatannya itu jangan hilang ya gitu. Jadi tinggal di review aja di kehidupan kita gitu. Jadi bukan, duh teh saya belum saatnya nih, saya belum nikah terus ikut apa nih kelas keluarga muslim, enggak, justru amal itu sebelumnya harus ada ilmunya dulu ya gitu. Jadi kita cari dulu ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk supaya kita tetap bisa bertahan dan tetap struggle gitu ya buat ibadahnya. Seperti itu. Nah, tentang hidup, hidup ini sudah ada yang mendesainkan teman-teman ya. Jangan khawatir, tapi kalau misalnya teman-teman khawatir ya wajar ya. Wajar, khawatir itu wajar. Jadi kalau khawatir tentang hidup itu wajar, diperkuat lagi Al-Masurat pagi dan sorenya. Supaya apa? Supaya Allah sudah menjamin ya, sudah menjamin kehidupan kita seharian itu gitu ya. Tapi kitanya yang khawatir, maka kuatkan lagi Al-Masuratnya, baca dengan artinya gitu, bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur, tinggal rasa was-was yang di dalam diri kita ini dikendalikan gitu ya. Nah, saya mau berbicara dari hidup hanya sekali gitu ya. Salah dalam ujian sekolah bisa diperbaiki gitu ya. Gagal dalam sidang sarjana bisa ngulang lagi gitu ya. Namun ketika gagal dan salah dalam merencanakan soal kehidupan, tidak ada revisi gitu ya teman-teman. Tidak ada revisi ulang gitu ya. Tidak ada revisi usia yang sudah terlewat. Jadi kalau teman-teman silahkan buat keinginannya di list mana yang mau diprioritaskan gitu ya. Di list sebisa mungkin gitu ya. Kalau saya sih enaknya ketika kita melis kegiatan yang mau kita prioritaskan itu adalah teman-teman lihat di akhirnya gitu. Kita mau meninggal yang seperti apa gitu. Nah, dari sana ketika kita tahu kita mau meninggal yang seperti apa, maka kita oh iya ya benar gitu ya, hidup hanya sekali. Maka apapun kegiatan yang kita pilih, apapun amanah yang kita pilih, itu benar-benar kita maksimalkan. Peran yang kita pilih kita maksimalkan. Ketika Allah mengamanahkan peran gitu ya, kita membuat karya, ya udah besarkan manfaatnya, luaskan gitu ya, luaskan networknya gitu ya, sampai orang lain merasakan manfaatnya. Dan itu bisa jadi apa? Bisa jadi bekal untuk akhirat kita. Jadi ya tidak sia-sia gitu ya. Toh selama hidup di dunia ini kita memang mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti gitu. Dan setiap orang itu punya makna sukses masing-masing ya. Bisa jadi makna suksesnya itu berupa angka uang ya, dari hasil jerih payahnya untuk bisa makan di hari yang sama gitu ya. Nah, itu juga bisa dikatakan kesuksesan untuk sebagian orang. Ada juga gitu ya, kalau kesuksesan sebagian orang harus mewah, harus mobil mewah, harus rumah mewah, harus lingkungan, harus perhiasan gitu ya. Dan sebagian lainnya hidup sederhana di kontrakan tanpa beban cicilan juga ada gitu ya. Memiliki anak soleh dan pintar juga itu juga kesuksesan gitu ya. Dapat bekerja setiap hari itu adalah kesuksesan. Nah, setiap insan punya makna kesuksesan tersendiri sendiri-sendiri gitu ya. Definisi yang berbeda-beda. Tinggal kita yang mau milih seperti apa. Dan PR kita saat ini ya, PR kita saat ini adalah teman-teman mendefinisikan apa sih yang kira-kira teman-teman membuat teman-teman merasa sukses gitu ya, membuat teman-teman merasa berhasil dalam hidup ini gitu ya. Apa ya? Apakah mengentaskan kemiskinan gitu ya?
nih ketika nanti Kak Anis ditanya, halo nama saya Anis Kemala. Oke, nama Teh Anis Kemala. Eh, Lalu apa tujuan Anda di muka bumi ini? Dan Anda dikatakan sukses itu karena apa? Misalnya ya, kita punya suatu hal yang makna sukses yang kita tanamkan gitu ya dalam otak kita. Supaya apa? Supaya kita punya harapan, supaya kita punya semangat gitu ya. Semangat gitu ya, ya Allah gitu ya. Sukses itu, hidup itu gitu ya, sampai ketika kita bangun itu ya memang menggebu-gebu gitu ya. Dan ketika kita tidur juga nggak mau lama-lama gitu ya. Karena apa? Karena ada rasa harapan, rasa keinginan yang ingin kita capai gitu. Dan setiap setiap makna kesuksesan itu kita jiwai gitu ya. Hidup sesederhana apapun gitu ya, tapi kita syukuri, lalu kita memiliki anak soleh dan pintar gitu, dilihat gitu ya, dijiwai benar-benar, karena enggak setiap orang gitu dikasih amanah seperti itu. Maka dari sekarang pretelin, lihat lagi sekitar kita, lihat lagi keluarga kita. Ini amanah ya yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Apakah kita sudah berperan maksimal di sekitar keluarga kita gitu. Nah, lalu kalau sudah teman-teman lihat sekitar keluarga kita masukin list kesuksesannya gitu ya. Teman-teman mau membahagiakan diri dengan cara apa sih? Dan mau self love dengan cara apa sih? Self love itu kan dalam artiannya kita menyelamatkan diri kita dari api neraka, bukan hanya diri kita nggak mau self love sendiri dong gitu ya, tapi kita juga mengumpulkan keluarga kita, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, mengumpulkannya di surga. Nah, dibuatlah goal settingnya secara spesifik gitu ya. Secara harus spesifik, jangan ya udah deh aku mau menyelamatkan diri aku dan keluargaku dari api neraka, misalnya aku mau bahagia, aku dan keluargaku bahagia dunia dan akhirat misalnya ya. Dunia dan akhiratnya maksudnya gimana gitu ya. Di dunia teh mau masuk ke akhiratnya mau jalur yang mana gitu ya. Buat satu hal unggulan, satu hal yang besar, satu hal yang memang itu menjadi amalan unggulan teman-teman gitu ya. Spesifik gitu ya, mau lewat jalur pendidikan atau mau buat sekolah, mau lewat jalur usaha atau mau buat jalur ekonomi, mau lewat jalur apa, teman-teman perempuan itu boleh berkarya dimanapun. Jadi silahkan pilih jalur spesifiknya. Kemudian measurable teman-teman ya. Measurable itu apa? Ayo ada yang tahu nggak? Ini boleh ya sekalian di kolom chat. Nah, measurable ini bisa kehitung misalnya. Kalau mau jalur ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat, mau berapa keluarga yang teman-teman berdayakan. Misalnya saya mah mau lewat jalur pangan. Jadi setiap hari Jumat mau bagi-bagi makanan 100 box setiap hari Jumat. Sekarang sudah Jumat ke-40, berarti sudah berapa box yang saya bagikan? 40 hari dikali 100 box misalnya ya. Ini kan 4.000 box konsisten dibagikan setiap pekannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apakah harus terukur. Jadi apabila kita mau dikatakan kamu tuh hidupnya gini-gini aja, oh mohon maaf, hidup saya meningkat gitu ya. Meningkat meskipun angka membagikan nasi Jumat saya cuma 100, tapi saya tetap bertahan di tengah kondisi pandemik seperti ini. Nah, itu. Jadi kita by data gitu ya, kita berbicara by data, achievable teman-teman ya. Misalnya ya jangan ini, kalau achievable itu ya benar-benar kita itu oh iya ya bisa nggak ya gitu. Nah, kalau aku mau 100 box setiap hari Jumat dikali 15.000, bisa nggak ya aku ngumpulin 1.500.000 setiap minggu gitu. Nah, seperti itu. Oh, dengan kondisi keadaan ekonomi teman-temanku, nih aku bisa nih beramal 1.500.000 setiap minggu gitu ya. Dengan support teman-temanku, dengan support tetanggaku yang mau masakin, dengan support supplier pasar yang harganya bisa kita atur gitu ya, menunya bisa kita atur. Oh iya ya, bisa nih mendukung. Jadi enggak halu ya. Jadi enggak ngawang-ngawang gitu. Nah,
setiap apa mimpi kita itu di breakdown. Breakdownnya ini secara smart gitu ya, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan timely gitu ya. Timely itu apa? By waktu. By waktu. Kalau realistik kan nyata ya, jadi nggak halu, nggak ngawang tadi. Nah, timely itu berarti kan teman-teman, oh ya ini akan berjalan selama 100 kali Jumat gitu ya. Setelah 100 kali Jumat, kita evaluasi. Apa sih yang efektif? Apa sih yang nggak efektif? Kita belajar apa aja sih? Kita belum belajar apa aja? Nah, seperti itu. Ini saya akan review dulu ya sebagai eh, apa pembukaan. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang jelas, nanti kita bisa bikin kelas berikutnya. Nah, teman-teman, tentang hidup juga kita harus punya life value gitu ya, life value. Jadi life value teman-teman tuh apa sih gitu ya? Life value ini gimana sih cara membangunnya gitu ya? Kita perlu tahu dulu gitu ya diri kita. Kita tahu dulu apa sih yang kita mau, cari waktu mengenali perasaan diri. Tanya jawab dengan diri sendiri gitu ya. Wahai diri gitu ya, sebenarnya kamu tuh kenapa gitu ya. Kita harus sering-sering banget mengkaji ke diri kita sendiri. Berbicara sama diri kita sendiri gitu ya. Kamu melakukan apa besok gitu ya, kalau malam-malam tuh ya. Terus gimana nih hubungan kamu dengan orang tuamu gitu ya. Terus bagaimana dengan temanmu hubungannya gitu ya. Bagaimana kualitas hubunganmu dengan mereka. Apa sih yang mau kamu bangun dalam seri relationship gitu ya. Apakah mau intim banget gitu ya, atau memang ya udahlah sekedar kenal, mau menjadi anak perempuan yang udahlah sekedar jadi anak aja, atau mau jadi anak perempuan yang memberikan sepenuhnya kasih sayang kepada orang tua kita, yang memang benar-benar kita tuh berperan. Oh iya ya, kalau nggak ada Teh Anis mah rumah teh hampa gitu ya. Oh iya ya, kalau nggak ada Dinar mah ada yang kurang gitu. Nah, oh, berarti kita ini sebagai anak berkesan buat orang tua kita. Oh, berarti kita ini sebagai kakak berkesan untuk adik-adik kita. Nah, tanyakan ke diri sendiri gitu ya. Kita mau jadi orang yang seperti apa gitu. Nggak usah deh ngawang-ngawang dulu lihat snapgram. Aduh, aku merasa tidak berdaya, aku merasa tidak berguna dan segala macam. Hello gitu ya. Kita punya keluarga gitu ya. Kita ambil peran dan kontribusi di keluarga mau seperti apa gitu ya. Nah, itu banyak-banyak bicara dulu sama diri kita. Karena yang sepengalaman saya ya selama berwirausaha 4 tahun ini, ya memang cuma diri kita yang menemani kita bekerja gitu ya. Nggak ada bos, teman-teman, nggak ada paksaan bos, nggak ada paksaan partner, tapi bagaimana diri kita untuk selalu tadi inisiatif dan fleksibel dalam situasi apapun gitu ya. Kemudian untuk tetap menjadi lebih baik dan tetap grow gitu ya. Nah, life value ini kalau kita punya life value tadi gitu ya, kita mau jadi apa? Kita pengennya kayak gimana? Oh, pokoknya setiap ada aku ini memancarkan kebahagiaan yang seperti apa. Nah, itu life value. Life value akan mendorong kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Maka carilah hal-hal yang membuatmu bertumbuh, menjadi pribadi yang berproses setiap hari dengan memegang life value yang kita miliki. Jadi, dimanapun kita berada, kita punya ini teman-teman, punya standar life value atau nilai diri kita gitu ya. Jadi pokoknya setiap aku ada di suatu organisasi, setiap aku ada di komunitas, aku akan membawa apa? Membawa pertama, pokoknya ini life value aku, yaitu harus on time. Kedua, yaitu harus ada kebahagiaan gitu ya. Mau bahagia lewat makanan, mau bahagia lewat celotehan aku. Nah, itu. Oh iya ya, pokoknya aku jadi kayak ciri khas life value itu ya, gitu. Jadi dari diri kita sendiri, ciri khas diri kita sendiri yang menimbulkan kesan kepada orang lain. Entah itu ke keluarga, ke teman, atau bahkan ke karir kita sendiri gitu ya. Dan terus kitanya juga bertumbuh terus-menerus. Jadi oh ya, terus bertahap kayak gitu ke level-level berikutnya. Kemudian kontribusi gitu ya. Life value ini memberikan kita untuk apa? Untuk bermanfaat untuk sekitar. Nilai hidup bukan hanya tentang diri tadi ya, tapi nilai-nilai baik yang kita miliki untuk ditebarkan pada semesta reviewnya ya. Nah,
ini ya sebelum masuk ke live mapping. Nah, setelah tadi kita tahu apa nih goal setting itu harus kayak gimana, punya cita-cita, punya mimpi, punya nah, aku nanti akhirnya mau jadi meninggalkan karya seperti apa gitu ya. Kemudian punya life value, kemudian tahu teman-teman ya, kita tahu kekurangan dan kelebihan diri kita gitu ya. Teman-teman boleh melakukan self assessment, boleh melakukan banyak assessment di luar sana pakai lembaga psikolog gitu ya, boleh. Boleh melakukan banyak proses dalam artian apa? Ikut komunitas, ikut organisasi, mungkin ya kalau yang masih mahasiswa. Dan setelah kita melakukan organisasi atau aktivitas atau kegiatan lainnya, teman-teman bisa banget minta feedback ke yang lain gitu ya. Selama kamu kerja sama saya, apa sih yang kamu rasakan gitu ya? Apakah bahagia gitu ya? Selama kamu bekerja sama saya, kamu lihat gak kekurangan saya itu apa aja gitu ya? Oh iya ya, tapi selama aku bekerja sama dengan kamu, ternyata aku merasa dilengkapi. Oh, aku ada yang kurang, jadi aku merasa dilengkapi. Nah, seperti itu. Kita akan tahu kekurangan dan kelebihan diri kita itu ketika kita melakukan aktivitas ya. Jadi, perbanyak kegiatan produktif, bisa jadi perbanyak ikut komunitas, gabung komunitas, berteman, sosialisasi gitu ya, supaya mengasah tahu oh ya aku teh nggak bisa banget jadi bendahara, bisanya jadi acara gitu ya. Oh iya ya ternyata aku teh suka banget ngurusin manusia gitu ya, tapi nggak suka kalau ngadepin laptop terus. Nah seperti itu. Jadi itu harus kitanya harus banyak aktivitas dan harus banyak dobrak diri teman-teman ya. Oh iya ya, pengalaman baru apa nih dalam seminggu ini yang akan aku dobrak? Itu harus punya gitu ya. Meskipun nanti hasilnya nggak good-good amat, tapi kita punya banyak experience buat nanti anak kita. Iya ya dulu mama pernah nyobain loh ikut ekskul nari. Iya ya dulu ya mama pernah nyobain loh ikut OSIS, taekwondo, pramuka. Nah, itu nanti untuk anak-anak kita biarkan mereka bereksperimen sampai pada akhirnya dia menemukan oh iya ini gue banget gitu ya. Jadi dari sekarang kita boleh memetakan misalnya potensi diri kita mau kemana boleh dilesin, tapi nanti kita tahu jadi assessment. Oh iya ya, ternyata kalau aku ikut les bahasa Inggris, napasnya cuma seminggu doang kuatnya gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita tahu nilai diri kita. Oh berarti nanti kalau supaya kita bisa istiqomah di les bahasa Inggris, harus ngapain gitu. Jadi nanti kita berkreatif dengan diri kita sendiri. Setelah kita bisa berkreatif dengan diri kita sendiri, kita bisa menerapkan itu ke siapa? Ke pasangan kita, ke anak-anak didik kita gitu ya, ke anak kita, ke adik kita gitu. Oh iya ya ternyata ngendaliin orang itu yang nggak semena-mena minta tuntutan gitu ya, banyak menuntut, tapi ternyata diri kita juga banyak ngerem, banyak ngegas, banyak kelonggarannya gitu. Ya hidup mah santai, yang penting tadi kewajiban kita sebagai hamba dan sebagai khalifah terus kita asah. Dan teman-teman ketika kita mendeklarasikan diri kita ini khalifah di muka bumi, otomatis apa? Sebagai perempuan kita juga dikasih potensi untuk mengatur dan menjadi pengaman di muka bumi ini supaya hidup berkeseimbangan gitu ya. Dan makanya kita dikasih potensi diri, kekurangan dan kelebihan apa? Sama Allah dikasih kesempatan buat kontribusi di muka bumi ini gitu. Karena tugas kita sebagai khalifah tadi. Jadi berkontribusilah apapun yang kita punya. Yuk latihan, yuk kita lakukan. Tadi gitu ya, niatnya belajar. Karena kalau nggak belajar di sana nanti sama Allah dikasih pembelajaran yang mirip-mirip juga gitu ya. Dan ini jadi teman-teman kalau misalnya lewat talent mapping, knowing yourself, itu teman-teman bisa tahu sifat produktif, ya 34 sifat produktif. Oh ya, bisa tes talent mapping juga di saya, teman-teman ya kalau yang mau. Terus kita tahu aktivitas produktifnya dan kumpulan 30 perannya gitu ya di temubakat.com nanti kalau untuk yang asesmennya. Tapi ini semua bukan untuk memvalidasi. Teh Dinar dan aku tuh kayak gini, aku tuh nggak bisa kayak gitu ya. Teh Dinar aku tuh ternyata merah loh soal beres-beresnya gitu. Aku tuh nggak bisa beres-beres pokoknya. Nah, itu bukan untuk memvalidasi seperti itu ya, teman-teman, tapi kita tahu kekurangan diri kita supaya kita apa? Oh ya udah, aku nggak akan belajar lama-lama di sana
gitu ya. Karena bukan bakat aku. Jadi ketika kita tidak mampu bersabar lagi, buka peran itu untuk kontribusi orang lain gitu ya. Jadi membuka peluang untuk memberikan orang lain berkontribusi di hidup kita gitu. Kita sehingga fokus di kekuatan-kekuatan kita yang bisa jadi kalau kita tahu kekuatan kita, otomatis kan waktunya nggak begitu banyak ya, nggak begitu lama. Jadi kita bisa dengan cepat, energi kita juga nggak begitu banyak yang harus kita keluarkan untuk belajar, jadi banyak kontribusinya gitu. Jadi memperkecil sedikit lah energi belajar ya. Nah, berbicara tentang design your lab, nah teman-teman, kata guru saya, cita-cita besar itu kalau tidak dicacah jadi tindakan-tindakan kecil namanya halu. Yang dibangun kebiasaan kecilnya, baru tercapai perubahan besarnya. Selamat berproses. Jadi harus berproses, perlu berproses. Jadi kalau misalnya kita diem aja ya tetap halu dong. Teh gimana tuh teh dalam kondisi seperti ini untuk selalu berproses? Bisa inilah saatnya teman-teman untuk mencari ilmunya sebanyak-banyaknya. Jadi nanti ketika pandemi berlalu kita tinggal melesat gitu ya. Nah, sekarang kita kuis dulu Teh Anis. Teh Anis masih ada? Nah, Ya, masih. masih ya Teh Anis bantuin saya kuis nih. Nah, kuis ini aku sih harapannya teman-teman yang lain juga mengisi ya Teh Anis. Ini karena belum ada yang respon nih di chat. Bagaimana? Ada yang menyimak? Silakan. Halo teman-teman. Mungkin bisa kasih respon di chat Nah, gitu. kita kuis dulu ya teman-teman ya. Siap ya, bismillah ya. Nah teman-teman saya punya 10 pertanyaan. Ada 20 orang di sini, silakan dibuat di kertas masing-masing. Saya punya 10 pertanyaan. Teman-teman bisa kasih skor 8 sampai 10, 5 sampai 7 atau 1 sampai 4 gitu ya. Ketika teman-teman merasa berpotensial berproses gitu ya, bertumbuh di sana, lagi energinya besar-besarnya gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya di karir nih teman-teman dikasih 8, berarti teman-teman bisa punya kesempatan menjadi 9 dan 10 gitu ya. Jika 10 tetap dikasih di fase apa? Di fase bertumbuh agar dapat mempertahankan nilai 10 itu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa, kayaknya aku lagi di fase berjuang nih, berjuang. Nah, sedang berjuang, mencari cara untuk mengeksplorasi gitu ya. Mencari cara untuk meningkatkan skala kepuasan, dikasih skor 5 sampai 7. Dan kalau saya teman-teman merasa di fase menderita, it's okay. Saya juga ada di beberapa bidang yang memang saya merasa menderita. Nah, tidak puas gitu ya, tapi baru akan memulai juga gitu. Nah, itu dikasih fase 1 sampai 4 ya. Baik. Soal pertama. Nah, Anis ngisi ya. Siap, siap. Biar nanti saya juga nanya-nanya. Nah, bagaimana dengan karir? Katanya ya, apakah teman-teman sudah berada di tingkat kepuasan? Apakah teman-teman sudah merasa berkembang? Kalau misalnya teman-teman masih kuliah, apakah nilai studinya sedang membaik? Apakah sudah di titik hobi yang menghasilkan uang? Ayo. Nah, soal nomor 2. Ya, jadi nomor 1 dipilih dulu nih. Yang mana ya karir aku ya? Nah, di fase soal nomor 2 dengan kesehatan mental, teman-teman ya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah merasa percaya diri? Nah, kalau belum, oh iya ya gue skornya berapa ya kalau belum merasa percaya diri? Di bagian mana yang belum merasa percaya diri ya dicatat juga. Nah, apakah teman-teman dapat mengaktualisasi diri teman-teman? Bangga sama diri teman-teman gitu ya. Dan apakah teman-teman menerima segala kekurangan diri gitu ya? Silakan dikasih skor dulu ya. Kemudian di soal nomor 3, bagian keuangan. Apakah penghasilan saat ini sudah aman untuk kebutuhan?
Apakah sudah menyisihkan untuk menabung? Sudah punya aset, gitu ya? Sudah mandiri dan sudah bisa menghidupi atau berkontribusi di keluarga. Nah, di beda ya hubungan karir dengan keuangan. Kalau keuangan berarti itu mah berhubungan dengan penghasilan dengan uang. Jadi bisa aja dari karir, bisnis, atau dari jasa teman-teman bisa menghasilkan uang dari mana aja ya. Nah, kemudian di pengembangan diri, apakah sudah mempelajari hal baru? Nih, skill apa sih yang teman-teman lagi latih? Apakah teman-teman lagi ngelatih apa ya yang belum aku bisa? Misalnya kalau saya kemarin-kemarin lagi ngelatih, oh iya ya kalau misalnya ngisi kelas udah biasa, ngisi public speaking udah biasa. Ternyata saya itu nggak bisa dan nggak biasa ngerawat orang. Sama lo dikasih suami sakit. Oh iya ya, ternyata lo itu ini tuh sedang latihan skill teman-teman ya, skill merawat gitu. Jadi ya, oh ini juga termasuk ke pengembangan diri gitu ya, skill kita bertambah merawat orang sakit gitu, seperti itu. Kemudian ketika dikasih amanah jadi leadership, apakah meningkat, apakah memiliki pencapaian yang membanggakan, nah kayak gitu ya. Nah selanjutnya soal kelima tentang kesehatan. Nah, dari kondisi fisik sekarang nih, gitu ya, teman-teman gimana nih? Sudah oke, pernafasan, gitu ya, kaki, otot-otot paha, gitu ya, tangan, gitu ya. Apakah sudah bugar, gitu ya, kalau misalnya masuk ke tabel tingkat kebugaran, gitu ya. Apakah sudah konsisten dengan pola hidup sehat? Tuh kan, tugas kita tuh banyak, bukan hanya scroll IG doang ya. Ya Allah, gitu ya harus look in ini sama diri kita sendiri ya, sayangi diri sendiri. Nah, itu soal nomor 5 gitu ya. Aduh, bener-bener ya nih harus mulai lari lagi nih teman-teman ya. Pribadi aja asal jangan berkerumun. Nah, jadi sekaranglah saatnya teman-teman ya, nyahkan itu ketergantungan bersama teman-teman, kita menjadi sosok pribadi yang benar-benar, yuk kita bisa kuat sendiri gitu. Jadi nanti kita bisa menguatkan orang lain. Soal nomor 6 tentang spiritual. Bagaimana nih dengan amalan yaumiyah kita? Intensitas ibadah kita, pemaknaan hidup kita gitu ya, jangan sampai jadi victim terus. Terus, apakah kita sudah menemukan tujuan penciptaan? Apakah sedang merasakan sakinah, damai, tentram? Nah, boleh nih skornya berapa. Kemudian di soal nomor 7, bagian sosial. Bagaimana hubungan dengan orang sekitar gitu ya? Seberapa besar sih kontribusi kita untuk orang sekitar? Masya Allah ya. Aduh kita ini gimana nih sosialnya belum minanasnya ya. Seberapa besar nih support orang lain untuk kita? Nah, apakah kita adalah orang yang menutup diri teman-teman? Nah, yo dibuka support orang lainnya. Yang masih mencari cara, masih berkembang, atau wah, teh saya mah tentang sosial mah udah sosialis banget gitu ya. Sampai kalau teman-teman nggak olahraga, saya juga nggak olahraga gitu. Nah kan, gitu ya. Nah tentang keluarga, apakah sudah saling mencintai satu sama lain? Nih, keluarga nih hubungan saya tuh seneng ya bikin itu pertemuan misalnya ya sama adik. Dek, kalau teteh sebagai kakak dede, kasih dong nilai 1 sampai 10 misalnya teh ya. Oh, dikasih nilainya 3 coba misalnya teh ya. Oh, tetehnya marah-marah aja kalau main HP. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman boleh tuh ngeluarin kartu 1 sampai 10 sama bapak. 1 sampai 10 Pak kasih nilai aku dong gitu sebagai anak perempuan. Nah, itu kan feedback ya. Oh, sama bapak dikasih 3. Oh, berarti harus ada peningkatan. Supaya jadi 8 gimana Pak? Gitu kan seleranya berbeda-beda. Ikuti aja, insya Allah memudahkan ya. Nah, kayak gitu. Apakah saling percaya? Dan sampai sana. Nah, sekarang yang Teh Anis deh. Yang Teh Anis gimana Teh?
Gimana Teh? Yo, hasilnya gimana nih dari nomor 1, 2, 3 sampai 8? Dijumlahkan. Iya, sampai 8. Enggak, di nomor 1 berapa? Misalnya skornya boleh. Nomor 1, 6. Karir 6. Mentalnya 10. Nomor 3, 7. Nomor 4, 5. Nomor 5, 3. Nomor 6, 9. Nomor 7, nomor 8, 9. Masya Allah. Nah, kan jadi kita punya titik start hari ini. Ya, Teh Anis ya. Nah, kita punya mengukur diri kita di titik start hari ini. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa gitu, ada yang 4, ada yang 10, nggak apa-apa. Jadi teman-teman tinggal fokusnya di mana. Oh, ternyata tadi kalau Teh Anis sudah terhandle masalah apanya, masalah mental sama spiritualnya sudah sakinah gitu ya. Jadi tinggal pelajari yang lainnya gitu, tinggal optimis ke yang lainnya gitu. Nah, jadi setiap bidang itu punya posisinya masing-masing. Nih posisi sekarang Teh Anis di nomor 4. Nah, 4 ke nomor 10 kan berarti ada standar Teh Anis di nomor 10 tadi ya, gitu ya. Oh, berarti harus gimana gitu ya supaya nomor 10. Nah, harus gimana nih Teh Anis supaya naik gitu. Nah, tadi Teh Anis yang nilainya 4 tuh yang bagian mana Teh? Nilainya 3 Teh di nomor 5. Oh, di nomor 5 di kesehatan ya. Nah, dari nomor 5 ke nomor 10 nih, biar bergerak harus gimana? Nah, jadi kan kita logis ya teman-teman ya. Biar bergerak kita harus gimana ya gitu ya. Gue tahu nih sekarang gue posisinya di nomor 5 gitu ya. Di fase berjuang gitu ya. Nah, harus gimana nih untuk meningkatkan kepuasan aku gitu. Nah, dengan apa? Dengan action, teman-teman ya. Jadi, oh iya ya, supaya aku jadi nomor 8 nih gitu ya, melayakkan diri aku jadi nomor 8. Oh, harus memaksimalkan ikhtiar gitu ya, memaksimalkan fitur unik yang ada di diri aku gitu ya, di lingkungan aku gitu. Nih gimana ya supaya aku bisa gitu. Nah, ini nih di atas ya ada ya. Niat tambah usaha tambah doa itu jadi takdir. Jadi kita ini bisa loh merubah takdir. Harus ikhtiar, niat juga, harus doa gitu. Itu rumus kesuksesan ke nomor 10. Jadi setiap 8 bidang atau setiap 8 aspek kehidupan ini harus sukses nggak sih Teh? Perlu gitu ya. Perlu atau mau salah satu ya bolehlah gitu ya, ada yang dijagokan. Tapi sebenarnya yang membuat kita resah tuh kan di 8 ini ya. Jadi kita udah mengidentifikasi, oh sebenarnya gue tuh resah kenapanya sih gitu ya. Nah, berarti perlu tindakan, perlu action, perlu guru, perlu kelas untuk memaksimalkan di peran-peran atau aspek kehidupan yang mana gitu. Itu perlu ilmu dan perlu gurunya ya. Nah, teman-teman, ada yang harus kita waspadai, 4 golongan yang mudah menyerah ya. Ada orang-orang yang seperti ini teman-teman ya. Siapa nih yang disebut lack of goal ini adalah orang yang memiliki kepercayaan tingkat tinggi, punya banyak rencana dan cara, namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Sebenarnya kamu tuh maunya apa sih gitu ya? Udah pede ke sana ke sini, rencananya banyak, dan orang ini disebut apa? Ya ngalir aja deh gitu ya. Terus nanti nggak ada hasil atau karya yang besar yang kita pertanggungjawabkan atau ya gitu-gitu aja standarnya gitu. Nah, kemudian ada juga orang yang seperti ini, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, punya tujuan yang spesifik, pokoknya mah aku harus sukses, punya usaha, punya usaha, punya usaha gitu ya. Omsetnya 100 juta, 100 juta. Tapi dia mah cuman mengulang satu cara dan mentok ketika caranya gagal. Otomatis apa? Ya harus cari atuh ya guru-guru berikutnya, ilmu-ilmu baru berikutnya gitu ya. Dan golongan ini disebut kurang piknik, kurang liar, kurang membuka wawasan. Jadi dari kelas ini teman-teman ya udah cari lagi kelasnya gitu ya. Jadi harus menambah banyak strategi ya teman-teman ya.
strategi hidup ini harus dibanyakin. Jadi ketika kita gagal satu, kita punya strategi yang lain. Bukan hanya strategi bisnis, tapi hidup juga harus banyak strateginya ya. Jadi kita jauh-jauh ya dari yang namanya depresi. Karena kita banyak cara, teman-teman tenang aja. Kita banyak guru, kita banyak ilmu, kita banyak rumus hidupnya gitu ya. Kemudian, ada orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, punya lebih dari satu jalan dan rencana, namun sering takut dan gak yakin untuk bertindak. Ini disebut apa? Penunda. Wah, ini gue banget gitu ya. Udah punya tujuan jelas spesifik, punya lebih dari satu jalan dan rencana gitu ya. Kamu nggak mulai-mulai gitu ya. Takut gitu ya, nggak yakin gitu. Nah, ini disebut penunda. Nih, hati-hati. Udah lakukan aja dulu gitu ya. Lakukan. Kalau saya ada mantra ya, karena saya juga dulu kayak gini. Lakukan saja apapun resikonya. Lakukan saja apapun resikonya gitu ya. Sampai jadi suatu action, oh iya ya, kalau udah jadi action bisa dievaluasi, bisa diambil pelajaran dan hikmahnya. Nah, kemudian ada orang yang lack of hope gitu ya, tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak ada bayangan jalan yang ditempuh, kurang ilmu gitu ya, kurang motivasi, dan selalu takut dan tidak berani mengambil resiko. Nah, ini adalah orang-orang yang kurang harapan. Nih, hati-hati kalau sudah seperti ini, maka perlu ditemani ya teman-teman ya. Perlu kita jadi cahaya untuk orang yang seperti ini gitu. Nah, masuk ke sini kita akan mulai menghidupkan hidup kita, teman-teman. Oh iya ya, sekarang teman-teman mungkin sudah mulai berpikiran untuk mencari lagi why-nya dalam hidup, mau ngapain, nge-set life value, nge-set apa sih kekurangan dan kelebihan diri, perlu cari teman kontribusi dalam hidup ini atau cari partner yang seperti apa sih gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mulai perjelas pokok permasalahannya. Kayak tadi ya, kalau perjelas pokok permasalahan, oh iya ya, taruh, ada ini dulu. Nah, oh iya ya, sebenarnya kita ini mau jadi yang seperti apa? Taruh. Nah, apa yang mau dikejar dulu ya? Itu dari 8 aspek itu. Mau apa dulu nih yang diberesin gitu ya. Jangan semuanya bikin mumet, tapi kita tuliskan. Kalau kita sudah dituliskan, otomatis kita juga jadinya tenang gitu ya. Oke, satu-satu karena nanti akan berproses. Sebentar, saya mau ini dulu. Cek. Oh, ini. Nah, seperti itu ya. Teman-teman juga jadi kata siapa? Kita ini punya mimpi tapi angan-angan gitu ya. Nggak bisa diukur, bisa. Tadi teman-teman sudah mengukur mimpi teman-teman gitu ya. Standar teman-teman di nomor 10, sekarang posisi nomor teman-teman sekarang posisi teman-teman di angka 4. Oh, ada nih 5 langkah atau usaha atau tindakan yang perlu saya usahakan gitu ya. Itu berarti apa? Butuh ilmu, butuh realitas, ya butuh tindakannya gitu ya, butuh konsistensi dan istiqomahnya gitu. Nah, teman-teman yang sekarang sudah tahu gitu ya, memperjelas pokok permasalahannya, mau ke nomor 10 dari nomor 4 tadi kayak dari nomor 5 kayak Teh Anis, oh iya ya, saya tuh mulai menyadari, oh saya tuh nggak tahu nih caranya, perlu cari gurunya, saya juga perlu cari tahu gitu ya. Saya juga memutuskan untuk mulai mengambil kelasnya kapan. Jadi ada prosesnya gitu ya. Ada tanggung jawabnya, ambil perannya. Ini hidup kita, gitu ya, bukan orang lain. Jadi tidak victim lagi. Kita akan jadi controller untuk hidup kita sendiri, gitu kan? Selalu berdoa pada Allah supaya Allah mudahkan. Nah, teman-teman, ada 2 jenis hasil nih ya. Masuk ke nomor 2, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ada 2 jenis hasil. Hasil yang berada di kendali diri dan ditentukan oleh orang lah. Hasil yang berada di luar kendali diri yang ditentukan oleh banyak faktor gitu ya.
ada yang dikendalikan oleh orang lain gitu ya, omongan orang lain, sikap orang lain pada kita, itu tidak bisa kita kendalikan. Ada yang di dalam kendali diri. Nah, yang ditentukan oleh perilaku dan keputusan diri kita sendiri. Maka fokuslah ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita bisa membahagiakan diri kita sendiri gitu ya. Jadi fokus ke yang bisa kita kendalikan. Jangan buang energi kita untuk apa ya nggak bisa ngendaliin gitu ya, ekspektasi orang lain. Tapi kalau misalnya orang lain kita tahu ekspektasinya, ya itu gimana kita mau jadi seseorang yang dikasih ekspektasi orang lain kemudian kita mengabulkannya, atau itu cukup membuang-buang waktu kita karena tidak sesuai dengan goal hidup kita ya. Kemudian teman-teman yang ketiga, tentukan hasil yang teman-teman inginkan. Buat target spesifik. Kalau itu soal pendapatan, tulis teman-teman nominalnya. Mau berapa gitu ya, mau berapa juta, mau berapa miliar. Kalau itu soal performa gitu ya, public speaking teman-teman, tulis juga sekarang performa teman-teman itu di titik berapa. Kumpulin feedback dari semua orang gitu ya. Mau naik ke performa berapa gitu ya, mau mencapai ke performa berapa, sehingga apa aja yang perlu dicapai atau dikuasai, kita jadi tahu, oh iya ya kita harus memperbesar apa kemampuan kita. Jadi balik lagi kemana, oh iya ya kita harus fokus pada diri kita untuk mencari ilmunya, praktekkan, cari ilmunya, amalkan, cari ilmunya, amalkan. Nah, kemudian teman-teman ya, mempunyai guru, mempunyai mentor, itu adalah penting. Jadi nomor 4 ini adalah minta masukan para ahli. Kalau saya punya banyak mentor, teman-teman ya, saya punya mentor spiritual, murabi ya gitu ya, ustadz gitu ya, punya mentor usaha atau bisnis, punya mentor performa leadership, atau bahkan mentor psikologis. Jadi kalau misalnya ada yang sesuatu nyentil mental saya, oh iya ya saya tahu mau curhat ke siapa gitu ya, tanyakan sama ahlinya, temukan orang-orangnya. Bisa jadi saran mereka itu tidak pernah kita temukan di mana, di buku tekstual. Saran mereka itu nggak bisa kita temukan di buku tekstual, maka memang harus silaturahim, harus ketemu ya gitu. Tapi meskipun disarankan punya banyak mentor, teman-teman juga harus punya keputusan di tangan teman-teman sendiri ya gitu. Bentar, kamera saya mati. Nah, selanjutnya. Nah, teman-teman yang selanjutnya yang terakhir adalah buat itu jadi nyata. Bikin visualisasinya ya. Bikin visualisasinya gitu ya. Bikin teman-teman tuh sekarang tuh umurnya berapa sih gitu ya. Pokoknya semua ada di angka 10 ketika usia teman-teman berapa. Bikin perjalanannya, divisualkan gitu. Ingat, supaya menjaga apa prasangka Allah sesuai hambanya. Jangan sampai terbersih yang negatif-negatif. Kita terbersihkan kemudahan-kemudahan yang Allah kasihkan gitu ya. Bayangkan kebahagiaan gitu ya. Tapi ya setidaknya kalau misalnya ada kesedihan ya kita terima gitu ya. Ah ini teh hidup gitu ya. Nah, gambaran realitas masa depannya seperti apa. Kemudian ketika kita menjadi sosok itu yang teman-teman gambarkan sukses itu, seperti apa kemampuan-kemampuan yang perlu ada dalam diri kita. Oh iya ya, ternyata aku tuh perlu kemampuan manajemen waktu, manajemen diri, manajemen sumber daya manusianya gitu kan. Nah, itu tuh divisualisasikan kalau kita sudah ada di posisi itu ya, gitu ya. Kemudian ukurannya seperti apa? Harus expert kah gitu ya? Apakah apa kalau misalnya aku ada di posisi itu gitu ya? Di posisi orang sukses itu punya 3.000 outlet usaha gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bakal aku kedengar gitu? Apakah suara-suara supplier atau suara-suara komplain dari customer kayak gitu-gitu. Jadi dibayangkan apa sih yang bakal kita dengar gitu nah ya. Kemudian eh apa sih rasa-rasanya, kebahagiaannya itu? Nah, itu dirasa-rasa sampai itu nampak jelas di benak kita. Semakin otak menganggap hal tersebut nyata, kita punya energi yang tanpa batas ya. Jadi harus membuat otak kita ini
ya ini tampak nyata gitu akan kita capai gitu ya. Kita punya energi ya, jadi jangan takut juga karena kita punya energi yang tanpa batas. Punya siapa? Punya Allah yang maha besar. Jadi mimpi kita mah kecil ya. Nah, ini paling unsurnya teman-teman untuk lab mapping, untuk desain harapan kita punya keyakinan bahwa masa depan itu lebih baik, mampu mencapai harapan. Ya, saya bisa gitu ya. Allah itu maha adil, semua makhluknya Allah ciptakan dengan potensi-potensi yang luar biasa. Ahsanul khaliqin, Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Pasti insya Allah gitu ya. Kalau enggak ini ya Allah ganti dengan yang sebaik-baiknya. Punya bayangan bagaimana caranya, melaluinya apa aja, bagaimana menghandle tantangannya ya. Jadi harus ada ilmunya. Nah, saya ini bikin latihan buat yang anak anak kuliah. Jadi yuk dibikin yuk skor sekarang. Tadi yang finansial berapa? 5. Nanti harapannya harus ada di berapa di tahun ini. Misalnya peningkatannya jadi 3. Oh ya udah. Skor harapannya berarti 8. Oh, harus ada 3 langkah berarti ya. Nah, deskripsi skor harapan itu apa aja? Saya dapat menabung sebesar 30% dari penghasilan setiap bulannya. Saya memiliki dana darurat. Saya memiliki kantong penghasilan selain gaji. Nah, kayak gitu. Jadi dibuat ya. Nah, kalau personal development, nah sekarang skor berapa? Jadi skor harapannya berapa? Jadi kelihatan, oh iya ya, mana yang harus kita capai dan jalan-jalan apa yang harus kita tempuh. Tadi di kesehatan, di spiritual, kayak gitu ya. Nah, misalnya ada yang namanya Alvin. Alvin, kamu pengen apa sih di dunia ini? Skor 10 kamu di bidang kesuksesan tuh yang mana? Nah, aku tuh pengen nerbitin buku katanya. Nah, harus spesifik berapa banyak bukunya dan itu harus goal di achieve-nya di usia berapa gitu. Nah, aku pengen bikin lapangan pekerjaan. Berapa yang dibuat? Buat berapa orang? Usia Alvinnya saat mencapai membuka lapangan pekerjaan itu di usia berapa? Nah, aku pengen bikin pendidikan gratis. Untuk siapa aja? Berapa banyak yang mau difasilitasi pendidikan gratis? Nah, kayak gitu. Jadi kebayang, oh iya ya effort kita itu harus berapa besar untuk mengelola, misalnya nih, kita totalin ya, 1.000 umat gitu kan. Gitu, karena harus bertahap. 10 orang dulu dikelola, 500 orang dikelola, gitu kan nggak mungkin ojol-ojol. Kita nggak punya kemampuan ngelola orang, dikasih ojol-ojol sama Allah teh 10.000 orang untuk dikelola kan tidak mungkin ya, gitu ya. Jadi harus di realisasinya gitu ya, harus ya udahlah spesifik, bertingkat dan segala macam. Nah, ini juga tujuan hidup Syifa mau jadi penulis, mau jadi desainer muslimah. Nah, ini nih ya, misalnya goalsnya dia itu cuma mau 4 aja deh teh, katanya. Mau mendidik masyarakat, di mana? Di Indonesia. Sebagai gimana cara mendidiknya gitu. Oh, bisa teh saya sebagai dosen atau pembicara atau guru yang oh, tapi saya sebagai dosennya jadi pembicara pada guru-guru yang bisa mencerdaskan 10 juta orang. Jadi si Sultan ini nih licik gitu ya, dia mau mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ya udah deh saya ngedidiknya guru-guru aja gitu. Jadi nanti guru-gurunya dia yang dia didik itu dia mencerdaskan 10 juta orang bawahnya gitu. Jadi dia bikin lingkaran-lingkaran kecil. Nah, perlu achieve di usia berapa? 25 tahun, 45 tahun. Oh, sekarang Sultan di usia 20 tahun. Oh, berapa tahun lagi Sultan? 25 tahun lagi. Oh, bisa nggak menurut kamu kalau 10 juta orang? Kan jadi kepikiran ya. Oh, bisa katanya gitu ya. Pengen menerbitkan buku, genrenya apa aja, dakwah, kesuksesan, pengembangan diri, 50 buku lah gitu total, kata Sultan gitu. Oh iya, perlu achieve di usia berapa? Maksimal usia 60 tahun. Lah, sisa 40 tahun lagi dong. Nah, berarti 1 tahun 1 buku. Bisa buku referensi, diskusi tokoh, pengalaman baru. Kayak gitu-gitu ya. Nah, pengen ke Baitullah teh sama siapa? Keluarga. Pas kamu berapa tahun? 35 tahun. Oh, 15 tahun nih buat nunggu. Sekarang sudah daftar apa belum? 5 dikali 40 juta, gitu kan. Oh ya udah 200 juta dibagi sekarang Sultan nabung penghasilan berapa per bulan. Gitu, teman-teman ya. Jadi nggak ngawang-ngawang. Gitu. Ini tujuan hidupnya. Ini juga udah sih, stop share. Alhamdulillah, silakan teman-teman yang mau bertanya atau mau didiskusikan.
Masih mute ya, Teh Anis. Iya, Teh, maaf. Ya, bagi teman-teman, silahkan bagi yang mau bertanya bisa di chat room atau di open mic. Nah, ini ada satu pertanyaan dulu, Teh. Ini, setelah Teh Dinar izin bertanya. Ini dari Nazwa Haniah. Bismillah Teh Dinar, izin bertanya, jika kita sudah memulai mau merubah dan memperbaiki desain hidup kita lebih baik, dalam diri sudah semangat dan mencoba konsisten misalnya, tapi orang-orang di sekitar tidak mendukung, atau kadang kita merasa berjuang sendiri dan akhirnya lelah dan jenuh akibat energi yang banyak dalam diri, tapi tidak cukup dukungan dari orang di sekitar. Bagaimana ya, Teh? Nah, bentar ya, izin minum dulu bentar. Nah, dukungan orang sekitar ya. Nah, teman-teman, untuk dukungan orang sekitar ini memang perlu kita storytelling-kan. Ya, makanya perlu banget kita punya media storytelling. Entah itu teman-teman berbicara sendiri ke mereka gitu ya dengan lisan atau dengan tulisan di status-status kita, tulisan di sosial media kita. Yuk bantu aku yuk gitu ya. Aku lagi mengejar bla 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 bla. Mimpi aku ini adalah bla 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 bla. Insya Allah mimpi aku ini bermanfaat untuk bla 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 bla. Nah, ketika orang lain tahu apa sih yang sedang kita jalankan gitu ya. Nah, harapannya apa? Semesta ini mendukung pada kita gitu ya. Bukan hanya mendukung secara ya udah tidak mengganggu gitu ya, tapi mendukung, ngasih support. Ada yang ngasih support finansial, ngasih support materi dan non material lah teman-teman ya. Jadi kemampuan berikutnya ini adalah men-storytellingkan gitu ya mimpi-mimpi kita gitu ya. Mau dibuat cerita, mau dibuat media apapun gitu. Nah, teman-teman boleh dibuat supaya apa? Supaya orang lain tahu gitu. Dan kalau bisa kalau bisa teman-teman ya memang apa ya kalau menurut saya itu tanpa mereka tahu tapi teman-teman kejutan gitu ya. Kejutan tahu-tahu berhasil udah achievable aja nih gitu ya. Jadi kegigihan diri teman-teman meskipun banyak rintangannya meskipun gitu ya tidak ada dukungannya tapi teman-teman bisa itu luar biasa struggle banget gitu ya itu hamba yang kata Allah tuh ini hamba udah kuat banget nih gitu ya dia sudah mampu mengalahkan segala hawa nafsu yang ada di dalam dirinya dan di luar dirinya gitu ya tantangan luarnya jadi masya Allah sekarang mungkin tadi ya yang siapa nih tadi dari Teh Najwa untuk yang di sekitarnya tidak ada belum ada yang mendukung, yuk coba Teh Najwa storytellingkan sampai mereka itu mendukung dan Teh Najwa itu menginfluence mereka sampai mereka itu mendukung mimpi-mimpi Teh Najwa. Sama seperti siapa? Sama seperti Anies Baswedan. Bikin sesuatu yang dia punya mimpi dan dia bikin komunitasnya turun tangan. Kan itu mimpinya dia ya, tapi ternyata orang lain kontribusi di mimpinya dia karena orang lain nggak punya mimpi misalnya teh atau yang punya mimpi tapi nggak begitu kuat kan keinginannya. Jadi kita yang kuat keinginannya sampai orang lain jadi volunteer di mimpi-mimpi kita gitu ya. Kebayangkan? Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana nih ya mimpi kita diinfluenskan dikuatkan gitu ya supaya orang lain yang mendukung mimpi-mimpi kita supaya tambah bermanfaat untuk orang lain. Kebayang ya Teh Najwa ya? Nah, gimana Teh? Sudah terjawab ya? Nah, sekarang selanjutnya dari Teh Hermiwan. Hermion. Ini temannya Harry Potter. Assalamualaikum Teh Dinar. Mau bertanya, misalnya kita sudah tahu tujuan hidup kita kemana, tapi pada saat mau merealisasikannya terasa riskan karena tidak ada support system, terutama dari keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Terus kita juga ngerasa kalau Allah kayak nggak mempermudah jalan menuju ke sana. Ya. Padahal itu niatnya baik dan jatuhnya kecewa sama Allah. Gimana kita yakin tujuan kita itu bakal tercapai? Makasih Teh. Ya, terima kasih pertanyaannya Hermiwan gitu ya.
Pertama memang kita harus bisa ya tadi ya, pertama storytelling gitu ya. Ya Allah gitu ya, luluhkan, ridhoi gitu ya. Apalagi ke keluarga, apalagi ke ayah dan ke ibu. Dan ridho orang tua itu ketika kita dapatkan itu kansnya tinggi, teman-teman ya. Jadi pengalaman saya waktu saya ikut training yang tahun lalu, awal tahun itu, ya sebelum pandemik sampai terjadi pandemik ya gitu. Apa namanya, saya itu di-challenge bahwa kamu harus punya hubungan baik dengan orang tua, bukan harus punya, tapi ada peningkatan dalam diri kamu setelah mengikuti training ini, hubungan baik dengan orang tua gitu ya. Dengan ayah dan ibu, terutama ayah saya ini memang very very introvert gitu ya. Jadi aduh gimana ya masuknya, bingung banget gitu. Padahal kan waktu dulu kecil diasuh mereka gitu ya. Sekarang kita punya kesibukan, bayangin kesibukan usaha dan segala macam yang jadi cuek gitu, bebek sama orang tua. Nah, itu saya di-challenge banget sampai akhirnya alhamdulillah saya banyak dobrak diri banget itu ya, punya kualitas hubungan gitu ya, dari yang asalnya mungkin 3 skalanya itu sampai 8 lah, yang kita 8 itu ke orang tua, ke ayah sama ke mama. Nah, ke bapak sama ke mama itu sampai pada akhirnya itu ketika kita memang sudah punya hubungan relationship yang baik dengan kedua orang tua kita bisa terbuka seterbuka apapun dengan orang tua kita. Apa sih kondisi kita dan kondisi apa sih harapan orang tua kita kepada kita. Nah, ketika kita bisa menselaraskan itu, mah aku tuh pengennya tuh gini 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 gitu ya. Ada mimpi-mimpi aku yang dipresentasikan ke orang tua gitu ya, ke bapak. Oh, ternyata bapak tuh speak up, teman-teman. Yang very very introvert banget sampai speak up. Oh, bapak tuh punya harapan loh, Nak, sama kamu gitu ya. Harapannya apa? Oh, harapan bapak tuh sebenarnya kamu itu menikah tahun ini misalnya dan segala macamnya. Dan teman-teman tahu misalnya, jadi ketika bapak itu udah meluapkan, oh ya ini harapannya bapak, orang harapannya mama juga, wah itu kansnya tinggi. Yang asalnya nggak tahu jodoh aku di mana gitu ya, tiba-tiba ada, tiba-tiba Allah mudahkan gitu ya, tiba-tiba ada rezekinya gitu ya. Dan apa yang aku inginkan juga ketika kita komunikasikan, ya dari mana rezekinya mah. Jadi harus pintar-pintar kita menselaraskan mimpi kita dengan mimpi orang tua kita terhadap kita gitu ya. Ekspektasi orang tua kita ini kemana sih gitu ya. Supaya apa? Supaya energinya kayak kita juga besar, kansnya tinggi teman-teman. Jadi kita tuh nggak susah payah tadi, kita ngerasa kayak dipersulit gitu ya. Oh mungkin ada yang ya ini ya, padahal kita niatnya baik, jadi jatuhnya kecewa gitu. Nah, seperti itu. Ada rencana-rencana Allah, rencana-rencana, ya Allah, ridho orang tua aku tuh kemana. Nah, itu memang harus komunikasi banget sampai setelah menikah gitu ya, setelah sekarang mau 1 tahun nikah itu sampai mama tuh baru ngomong, tahu nggak teh, mama tuh berdoa loh sampai berdoanya tuh dulu tuh pengen menantu namanya spesifik gitu, nama yang sekarang gitu. Oh gitu ya, gitu ya. Makanya mending kita punya banyak mimpi, kemudian kita storytelling-kan kepada orang tua kita, supaya orang tua kita mendoakan mimpi-mimpi kita itu tadi, supaya kansnya tinggi. Jadi ridho Allah itu pada ridho pada orang tua. Jadi kita harus pintar-pintar, sok mama maunya apa, kita bahagiain. Supaya apa? Supaya energinya itu ke kita itu kansnya tinggi gitu teman-teman ya. Itu walau alam bisawab. Jadi harus teman-teman, ayo cari lagi yuk. Pintu Allah itu banyak, kita ketuk dari yang mana aja, mana yang memudahkan kita ikhtiarkan gitu ya selagi kita bisa gitu ya. Ya, intinya komunikasi sih jangan sampai beda gitu ya, beda doa. Jadi kalau udah beda doa, beda frekuensi, wah susah juga ya gitu ya. Jadi harus sering-sering komunikasi, sering-sering jalan bareng sama orang tua gitu ya. Mumpung sekarang mah masih banyak kesempatan ketemu, ngobrol, atau bisa via, aku kerjanya di luar kota dan segala macam, ya harus punya jadwal komunikasi setiap hari sama orang tua gitu ya. Jadi kita mau ngapain hari ini aja, ceritain aja teman-teman, orang tua teh seneng dapat cerita kita. Oh iya gitu, sok semoga Allah mudahkan, itu tuh udah kansnya tinggi banget gitu ya. Monggo di breakdown lagi. Tadi dari yang 8 tadi, oh iya ya mana nih yang belum beres gitu ya. Di istighfari, di astagfirullahalazim, ya Allah mudahkan gitu ya, yang mana yang terbaik buat hamba gitu. Nah kayak gitu kita nulis aja
kebahagiaan kita. Insya Allah nanti Allah pilihkan, hasilnya itu tergantung Allah gitu ya. Gitu, asal kitanya memang harus punya skill seorang hamba. Skill seorang hamba itu apa? Ya yakin ada Tuhan dan yakin diberikan yang terbaik oleh Allah seperti itu. Dan yakin Allah itu sayang banget sama kita. Jadi banyak-banyak bersyukur gitu. Semangat Teh Hermiwan ya. Ya, semangat Teh Hermiwan. Oke, ada lagi dari teman-teman? Mungkin ditunggu 1 menit kalau nggak ada. Silakan. Kalau ngetiknya agak lama bisa open mic juga nggak apa-apa, teman-teman. Oke, nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin Teh Dinar bisa memberikan closing statement gitu untuk hari ini. Ya, teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini sampai selesai. Semoga Allah berkahi waktunya, teman-teman. Jika pertemuan ini membawa manfaat, silahkan di-sharekan lagi ke teman-teman yang lainnya sehingga jadi ilmu yang terus mengalir gitu ya. Amal yang terus mengalir, kemudian jangan berhenti berproses, karena tugas kita memang harusnya belajar, dan berproses belajar. Insya Allah kewajiban kita tunaikan untuk belajarnya, nanti hak-haknya yang kita terima itu memang Allah yang penuhi gitu ya. Jadi terus berproses, jangan lelah berproses. Be high class for high class, jadi jangan menuntut untuk mengubah, tapi kita yang berubah, nanti insya Allah yang lainnya jadi berubah gitu. Terima kasih Teh Anis. Ya, terima kasih Teh Dinar atas ilmunya, Masya Allah sekali, dari mulai materi, kemudian menjadi praktek, dan semoga kedepannya kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini, dan be on the top way. Oke, selanjutnya ada sesi foto bersama. Foto bersamanya sebelum ditutup sudah. Kita foto bersama dulu sebelum ditutup. Silahkan teman-teman bisa open kameranya. Open kameranya. Ini ada Teh Meisha, Teh Arinda, Teh Layeli, Teh Fitiah, Teh Rosa, Teh Hermiwan, Teh Fatya, Safta. Oke. Teh Arinda, Teh Fatriah, Teh Hermiwan, Teh Safta, Teh Layeli. Oh ya. Oke, kita foto ya. Saya hitung. Satu, berikan senyum terbaik ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin. Sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah, syukran jazakillah Teh Dinar atas segala ilmunya. Kemudian kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya sebagai MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya teman-teman. Ya, syukran Teh.